Di dalam dia ada Injil, ada Yesus, dan dia saudaraku yang kekasih memperkenalkan Yesus kepada saya waktu pertama kali saya datang. Setelah itu saudaraku yang kasih, saya diubahkan, ditangkap Tuhan, dan saya saudaraku yang kasih menjadi orang yang tepat. Dan saudaraku yang kasih, dia menjadi istri yang tepat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Silakan. Saya tuh waktu masih muda itu saya selalu mendoakan Tuhan, saya nggak mau pacaran banyak-banyak. Saya mau pacaran 1 kali dan itu harus menjadi suami saya. Nah, saya tuliskan dalam buku diary bahwa saya mau punya suami seorang pendeta. Nah, kemudian Pak Royal datang waktu itu, saya tuh gini, sepertinya Roh Kudus berbicara dalam hati saya bahwa ini nih orang yang tepat. Gitu. Tapi waktu itu ternyata begitu saya tanya-tanya dia, ternyata dia jauh daripada tepat saat itu. Karena dia nggak sekolah. Terus saya korek-korek lagi ternyata dia anak nakal. Terus zaman dulu tuh ceweknya banyak banget gitu. Sedangkan saya belum pernah pacaran, ini pacar saya yang pertama gitu. Saya kan? Gitu, nah terus tapi kemudian kita diskusi. Saya bilang gini, saya punya satu kondisi, yaitu bahwa saya hanya mau pacaran sekali. Kamu mau serius sama saya atau enggak? Dia bilang mau serius. Nah kalau gitu kita akan sama-sama melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pertama-tama kamu harus sekolah. Jadi waktu itu mulailah dia sekolah. Dia daftar, terus abis itu pokoknya itu perjalanannya lama ya. Singkatnya akhirnya dia jadi S1, kemudian akhirnya dia jadi S2 dan sekarang sedang disertasi untuk S3-nya. Nah terus apakah banyak kendalanya? Banyak sekali gitu. Saya belikan dia buku dari awal-awalnya cara bicaranya dia bagaimana. Terus kemudian kami juga banyak berbicara waktu itu bahwa yang saya tahu dari firman Tuhan yang saya dengar selama ini bahwa Tuhan inginkan keluarga Kristen tuh seperti begini. Nah, jadi disitulah kita banyak berdiskusi. Kami pendekatan itu selama 2,5 tahun sebelum menikah. Di situ saya banyak bicara sama dia. Saya ajak dia beribadah. Saudara, satu ketika worship leadernya katakan, Pak, Ibu, kita akan mengadakan pertandingan nyanyi. Dan pacar saya ini mengatakan, saudara yang kasih ikut bang nyanyi. Karena abang bisa nyanyi. Tahu saudara, mujizat terjadi. Salah satu pemenangnya saudara yang kasih pertandingan nyanyi itu adalah saya. Mulai dari situ ada konfirmasi daripada Tuhan. Dan dia dorong saya. Nah prosesnya bagaimana dia menghadapi saya. Dengan mentality, dengan lifestyle orang daerah. Dengan saudara gaya bahasa dan segala macam. Bagaimana istri saya menjadi orang yang tepat bagi saya. Terus saya bilang nanti kalau kita berumah tangga saya mau anak kita didik seperti ini. Dan sebagainya. Nah itulah yang kita laksanakan ketika kita menikah akhirnya. Untuk mendukung dia, saya banyak membeli buku buat dia gitu. Tapi waktu itu dia tuh niat bacanya tuh belum ada sama sekali. Sedangkan saya adalah orang yang suka membaca. Jadi caranya adalah saya beli buku, terus saya baca dulu. Habis saya baca tuh saya cerita sama dia gitu. Nah setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia tanya saya selalu dorong. Itu masalah banyak ya, dari sebelum dia jadi pendeta, dia keluar masuk kerja ini gak cocok, kerja itu gak cocok, sedangkan saya bekerja. Nah itulah salah satu masalah di keluarga kami. Saya bekerja, pemasukan saya lebih besar daripada pemasukan dia. Seringkali dia merasa minder gitu. Jadi yang ada seringkali dia marah. Gitu. Dia marah karena dia berasa tidak dihargai oleh saya. Tidak ditempatkan. Gitu. Nah terus makanya itu jadi mama saya, papa saya juga bilang, pokoknya dia harus sekolah. Dia harus sekolah. Keluarga kami mendukung dan puji Tuhannya dia pun mau untuk bertumbuh. Karena kita selalu berdiskusi. Akhirnya ya seperti sekarang ini, seperti yang saudara lihat. Puji Tuhan kami bisa mendidik anak-anak kami dengan baik. Kami bisa melayani banyak orang dan kami bisa menjadi berkat. Membagikan apa yang kami alami supaya banyak orang juga mengalami hal yang sama seperti yang kami alami. Baik, ibu-ibu berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Pertanyaan saya begini. Dia menjadi wanita idaman saya setiap hari. Ketika saya pergi kemana saja, ibu-ibu, dengarkan baik. Mulai pagi kami sudah bangun doa bersama. Saya mau pelayanan, dia doakan saya. Dia topang saya. Ketika saudara, ibu-ibu, saya pergi kemanapun bertemu dengan perempuan secantik apapun dan segala macam. Tidak ada rasa ketertarikan saya sedikit pun. Karena apa saudara? Di hati saya sudah ada wanita idaman. Setiap hari. Setiap hari, saudara, yang dia lakukan yang tepat kepada saya. Saudara, ya kan? Apakah dia menemukan pria yang
menjadi idamannya di awalnya? Kriterianya gak masuk. Tapi dia tolong, dia bangun. Makanya saya sebut kepada anak saya. Sayang, saya katakan sama anak saya yang dokter saudara, yang perempuan. Kalau kamu menentukan kriteria untuk pria, 5 kamu tentukan kriterianya. Kalau 2 sudah masuk, coba jalani. 3-nya lagi, tolong dia. Karena begini, kalau prianya gitu datang lengkap, apa yang mau kamu tolong lagi dia, betul gak? Banyak pernikahan, mereka bilang, udah ada kecocokan. Dia suka pedas, aku suka pedas. Kecocokannya itu, makanya nama mereka chemistry, betul gak? Di dalam Kristenan gak ada chemistry, sepadan bu. Tetap sampai kapanpun tidak cocok. Betul gak? Makanya bintang film, kalau menikah saudara, kami udah cocok. Dia suka pedas, aku suka pedas. Dia suka ketoprak, aku suka ketoprak. Hari Senin makan ketoprak, Selasa sama-sama mencret, betul gak? Betul gak? Makanya lihat, 3 bulan, 3 tahun, 4 tahun saudara. Apa yang dikatakan mereka? Tidak ada kecocokan. Karena yang dikejar apa? Kecocokan. Lihat, Gary Chapman katakan tadi saudaraku yang kasih demikian. Bukan tentang bagaimana menemukan pria. Kenapa saudara bisa dia menjadi idaman saya saudaraku yang kasih. Mungkin ada orang laki-laki yang berkata kepada saya begini. Kayaknya istrinya Pak Royal itu bukan seleranya Pak Royal deh. Saudara hati-hati loh. Saudara kalau hanya mengandalkan kecantikan, kamu persembahkan kecantikan kamu untuk siapa? Jangan-jangan saudaraku yang kasih bukan untuk suami. Hah? Saudara memang ini. Maaf kita sudah dewasa semua. Saya katakan kepada pria-pria kalau saya saudara. Ini dari hati seorang pria ya. Ibu-ibu dengar. Saya bilang sama pria-pria kalau saya bicara di depan pria-pria sejati dan bapak sepanjang kehidupan. Saya katakan orang boleh prediksi. Ya kan? Istri saya bagaimana saudaraku yang kekasih. Ya. Penampilannya dan segala macam. Tapi saya yang lebih tahu bagaimana servisnya. Saudara dia tolong saya sampai tuntas. Istri saya yang menjadi idaman saya. Tetap idola saya adalah Yesus. Ada Injil di dalam dia. Ada firman dalam dia. Saudara, saya idamankan saudaraku yang kasih. Perhatikan baik. Kenapa saudara? Waktu dia sakit 8 tahun yang lalu. Dari 60 berat badannya saudaraku yang kasih. Sampai 30. Di situ saya buktikan, saudaraku yang kasih, bahwa dia memang adalah wanita idaman saya. Saya menemani saudaraku yang kasih mayat hidup tidur, 30 berat badan. Gak bisa dia melayani saya. Itu saya ingat bu selama setahun. Tapi saya keluar sebagai pemenang. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena saudaraku yang kasih istri saya, saudara, sudah menolong saya apa? Tuntas. Bu, bukan balas budi. Gak ada kata balas budi. Tapi saya tahu saudara, dia tenang sekali waktu di rumah sakit. Tetangga kiri kanan mati bapak ibu. Meninggal. Teman di samping kiri kanannya meninggal. Dia tenang banget saudara. Saya bilang ini excellent banget istri saya. Saudaraku yang kekasih, pada saat dia sakit pun dia berusaha saudara menjadi penolong yang tepat bagi saya. Makanya sampai sekarang saya membuat dia menjadi wanita idaman dalam hati saya. Tahun 2016 saya mengalami sakit yang luar biasa. Semua kalium, natrium, magnesium, kalsium saya turun semuanya gitu. Jadi setiap kali saya masuk rumah sakit, di kiri saya diinfus kalium, di kanan diinfus kalsium, terus makan obat segala macam semuanya. Udah biru semua. Semuanya biru dan orang melihat. Saudara bisa bayangkan gak 30 sekian berat badannya? Iya, orang melihat bisa bayangkan ya? waktu itu pasti saya udah akan lewat gitu. Nah tapi di situ saya mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena kita sudah membangun keluarga yang luar biasa, saya di situ semakin melihat bahwa keluarga saya begitu menyayangi saya. Anak-anak saya, suami saya selalu mendoakan saya, mereka selalu menunggu, memberi kasih sayang. Jadi mereka tuh nggak menunjukkan bahwa gimana gitu ya, mereka berduka atau gimana, tetap ceria. Jadi saya juga berasa ceria dan perhatian mereka begitu luar biasa buat saya. Yang pagi saya ajak pujian penyembah. Jadi waktu itu saya berpikir gini, Tuhan, kenyataan dan yang saya tahu tentang firman Tuhan tuh kayaknya berlawanan saat itu. Saya tahu firman Tuhan katakan kamu akan memperoleh kesembuhan, semua dosa, semua sakit penyakit udah ditanggung di kayu salib. Tapi kok kenapa ya, begitu saya masuk rumah sakit, selama 1 tahun saya sakit itu bukan semakin baik, malah semakin turun. Berat badannya saya semakin turun, semuanya semakin turun. Penyakitnya bukan cuma itu, karena bolak-balik rumah sakit saya dapat penyakit lain, karena di rumah sakit banyak virus, sakit ini, sakit itu, tambahan dan sebagainya. Tapi di situ saya melihat kuasa Tuhan luar biasa. Jadi maksudnya gini, seringkali Tuhan tuh membiarkan kita mengalami sesuatu yang sepertinya Tuhan
nggak ngejawab gitu. Sepertinya Tuhan jauh, sepertinya kenyataan dan firman yang kita udah pegang selama ini tuh berbeda sama sekali. Tapi saya berpikir ya itu karena keluarga saya mendukung, karena mereka selalu memberi kekuatan. Disitulah saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Sampai sekarang dia tolong saya. Istri saya ternyata saudara, ya tahu bukan tentang bagaimana menemukan pria atau wanita yang tepat, tetapi bagaimana menjadi suami istri yang tepat, yang excellent dan memberikan yang terbaik bagi Allah dan manusia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan.